Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Arin Angelina, mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kelas 1951C dengan NIM 1930501086. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Melisa Arin Angelina, saya sendiri, dan Peki Rahmat Hidayat. Baiklah, di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Bapak Antoni Erzal MPDI dengan judul Ilmu Menurut Al-Quran dan Hadis. Singkat saja, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya sebagai presentator yang pertama dan presentator yang kedua ada Peki Rahmat Hidayat. Baiklah, langsung saja. Pada pembahasan pertama itu pengertian ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Pengertian ilmu pengetahuan itu sendiri merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Bahkan kata ilm itu sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali, tetapi dengan kata jadiannya ia disebut lebih dari 744 kali, yang memang merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Jadi setiap kali umat Islam ingin melaksanakan ibadah selalu memerlukan penentuan waktu dan tempat yang tepat. Umpamanya melaksanakan sholat, menentukan awal bulan Ramadan, pelaksanaan haji, semuanya punya waktu-waktu tertentu. Dalam menentukan waktu yang tepat diperlukan ilmu astronomi. Maka dalam Islam pada abad pertengahan dikenal istilah sains mengenai waktu-waktu tertentu. Banyak lagi ajaran agama yang pelaksanaannya sangat terkait erat dengan sains dan teknologi. Seperti menunaikan ibadah haji, berdakwah, semua itu membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi. Allah telah meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Manusia hanya tinggal menggali, mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada. Antara lain sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Kemajuan yang telah diperoleh oleh bangsa-bangsa yang maju atau bangsa barat dalam bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi di abad modern ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari tradisi ilmiah yang telah dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim pada abad pertengahan, atau dengan kata lain, ilmuwan muslim banyak memberikan sumbangan kepada ilmuwan barat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yatim 1997 dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam. Kemajuan barat pada umumnya bersumber dari peradaban Islam yang masuk ke Eropa melalui Spanyol. Al-Quran adalah kitab induk, rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah buku ilmu pengetahuan di mana tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan. Semuanya telah diatur di dalamnya. Baik yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah, sesama manusia, hablum minannas, alam, lingkungan, ilmu akidah, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu empiris, ilmu agama, umum dan sebagainya. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38 lebih lanjut mengatakan bahwa sebenarnya segala ilmu yang diperlukan manusia itu tersedia di dalam Al-Quran. Salah satu kemukjizatan atau keistimewaan Al-Quran yang paling utama adalah hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan dalam Al-Quran sehingga Allah menurunkan ayat yang pertama kali, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Materi yang kedua itu ilmu pengetahuan dalam hadis. Hadis-hadis Nabi juga sangat banyak yang mendorong dan menekankan, bahkan mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya menuntut ilmu itu suatu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas memberikan dorongan yang sangat kuat bagi kaum muslimin untuk belajar mencari ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum, karena suatu perintah kewajiban tentunya harus dilaksanakan dan berdosa hukumnya jika tidak dikerjakan. Lebih lanjut, Rasulullah mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu sepanjang hayatnya.
tanpa dibatasi usia, ruang, waktu, dan tempat sebagaimana sabdanya, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, dan tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Dalam media Islamika tahun 2007, dorongan dari Al-Quran dan perintah dari Rasulullah tersebut telah dipraktekkan oleh generasi Islam pada masa abad pertengahan, abad ke-7 sampai 13 Masehi. Hal ini terbukti dengan banyaknya ilmuwan-ilmuwan muslim tampil ke pentas dunia ilmu pengetahuan, sains dan teknologi seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ihwanusafah, Ibnu Miskwai, dan lain sebagainya. Pada masa itu kejayaan, kemakmuran, kekuasaan, dan politik berada di bawah kendali umat Islam karena mereka menguasai sains, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Rasulullah SAW bersabda, umatku akan jaya dengan ilmu dan harta. Banyak lagi hadis-hadis beliau yang memberikan anjuran dan motivasi kepada umatnya untuk belajar menuntut ilmu. Namun dalam kesempatan ini tentunya tidak dapat disebutkan semuanya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan materi selanjutnya akan dibahas oleh Peki Rahmat Hidayat. Terima kasih. Kepada saudara Peki kami persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Islam juga agama yang memposisikan ilmu dalam posisi mulia. Sebagai tanda keutamaan ilmu dalam Islam adalah salah satu sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat yang menjelaskan tentang ilmu seperti Quran surat Al-An'am ayat 6 dan 3. Allah telah memberi anugerah ilmu kepada Rasulnya. Selain itu, ilmu membuat seorang menjadi mulia baik di hadapan manusia juga di hadapan Allah. Mengutip apa yang disampaikan oleh Fatah Al-Mausbuli bahwa bukankah orang yang sakit itu apabila dilarang makan dan minum serta berobat, dia pasti akan mati? Mereka menjawab, benar, dia pasti mati. Lalu dalam hadis, kita juga mengetahui adanya petunjuk Nabi yang menerangkan tentang keutamaan ilmu, serta dorongan kuat agar orang menuntut ilmu. Dan barang siapa yang kehilangan ilmu, maka hatinya sakit dan kematian bagi hatinya. Selain itu, terdapat sebuah asar yang berasal dari sahabat Ali bahwa ia pernah berkata yang artinya, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu putih adalah yang menghukumi, sedangkan harta adalah yang dihakimi. Harta itu bisa berkurang karena diberikan, sedangkan ilmu akan bertambah bila diberikan. Memang tidak aneh bila dalam Islam ilmu menduduki posisi mulia. Sebagaimana telah disinggung di muka, kemuliaan seseorang yang mencari ilmu. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.